Dan yang paling baru-baru ini, yang paling riuh itu kita lihat ada terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang ya. Tetapi bahwa yang saya lihat mereka kecewa, tetapi harus menyemangati pemain-pemainnya itu. Ini kan mereka tidak bisa mengerem rasa persaudaraannya. Ini saya bilang Sumpah Pemuda juga termasuk persaudaraannya salah satu di dalamnya. Tapi jangan sampai demokrasi itu dinilai kebablasan. Adakah tips dari Bu Eva untuk anak-anak muda, untuk Sobat Pinkes kita nih yang masih generasi muda, bagaimana? Oke, luar biasa Bu Eva, saya auto ngefans gitu ya sama Ibu. Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stephanie Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu luar biasa. Beliau adalah seorang pengacara ternama di Pekanbaru, sudah menyelesaikan banyak kasus tentunya. Langsung kita sambut Ibu Eva Nora. Selamat datang Ibu. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Bu, kita kenalan dulu dong ya dengan Sobat Pinkes ya. Ibu sudah berapa lama nih jadi pengacara? Mungkin saya sapa dulu ya Sobat Pinkes. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mbak Stephanie, pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam acara yang luar biasa ini. Khusus bagi buat anak-anak muda barangkali ya. Menjawab pertanyaan Mbak Stephanie tadi, saya baru berkiprah di dunia pengacara ini 22 tahun. Baru loh Sobat Pinkes loh. Baru 22 tahun ya. 22 tahun itu udah anak gadis, udah dewasa loh. Udah dewasa, tepatnya 30 Maret 2000. Tahun 2000, 30 Maret 2000. Jadi sudah masuk 23 tahun. Kalau Maret besok. Luar biasa, berarti ini benar-benar sudah lama sekali berkecimpung di dunia ini ya. Iya. Boleh tahu nih Bu, kira-kira total kasus yang sudah Ibu selesaikan tuh berapa banyak? Saya tidak bisa menghitung, tapi yang pasti beberapa kasus kami sudah selesaikan karena saya juga berapa jumlahnya pasti di atas 100. Wow, luar biasa. Boleh sharing-sharing dikit aja Bu, kira-kira jenis kasus yang paling banyak itu yang seperti apa sih? Sejak terbitnya Undang-Undang KPK, tipikor itu, tindak pidana korupsi itu tersendiri, khusus namanya. Sehingga memang kantor kami banyak menangani kasus tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, tapi bukan berarti kasus-kasus lainnya, apakah itu pidana umum ataukah itu kasus perdata ataupun kasus peradilan tata usaha negara pun kami tangani. Tapi saat-saat ini kami lebih banyak dibanjiri dengan kasus korupsi. Oh, kasus korupsi ya. Iya. Kalau masalah cerai-cerai gitu enggak ya? Ada juga. Enggak juga. Ada juga karena pada dasarnya kita tidak boleh menolak orang yang datang kepada kita. Dan barangkali kalau saya menolak dalam kasus-kasus tertentu, dengan tentu yang saya sampaikan, misalkan kalau saya tidak bersedia, saya selalu meninggikan honorarium saya, sehingga itu trik, sehingga mereka tidak jadi ke saya dan saya pun drop. Salah satu kasusnya itu seperti narkoba. Saya tidak terlalu tertarik menangani kasus yang narkoba. Namun demikian bukan berarti kita tidak ada, tetap ada, tapi saya berusaha untuk meminimalisir kasus-kasus yang seperti itu. Oke. Gitu. Kalau nggak salah kemarin katanya kantornya baru di launching ya Bu ya? Iya, jadi 8 Maret usia kepengacaraan saya 22 tahun, itu kita relaunching kembali. Kebetulan alhamdulillah Pak Gubernur Riau, Bapak Samsuan yang meresmikan dan menggunting kita langsung. Itu, jadi alhamdulillah kantor saya itu sendiri tahun 2005 didirikan, 17 tahun kemudian relaunching lagi. Wow, luar
luar biasa. Begitu. Mungkin boleh kapan-kapan Sobat Binkes kita berkunjung ke sana ya. Mestinya datang dulu baru diundang saya. Iya, waduh, nanti kita ke sana deh kalau iya. Oke, Ibu berarti selain menjadi seorang pengacara, dengar-dengar Ibu juga seorang dosen. Saya back to kampus ya, karena saya adalah dulu juga merupakan aktivis kampus, sehingga kampus saya meminta saya mengajar di sana. Tetapi berapa tahun belakangan ini memang sejak COVID saya sudah untuk stop dulu, karena pada dasarnya saya lebih suka tatap muka ketimbang dengan online begitu. Nggak kerasa chemistry-nya gitu. Iya, itu lagian nggak sentuhan langsung sama mahasiswa itu nggak enak. Tapi kalau kita tetap langsung, kemudian kita negur langsung, itu lebih ada chemistry-nya. Ketimbang kadang-kadang kalau saya di rumah itu yang di sini barangkali yang terlihat, jadi sehingga di sini pun saya udah nggak tahu pakaikan sarung pun istilahnya saya. Jadi tidak ada rasa semangat untuk seperti tatap muka itu. Jadi memang sudah 2 tahun lebih ini saya off dari mengajar. Tapi pada dasarnya saya suka mengajar. Jadi sekarang saya mengajar itu hanya di pendidikan khusus profesi advokat. Jadi bagi calon-calon advokat yang mau jadi advokat akan ada pendidikan khususnya. Saya termasuk salah satu pengajarnya. Oh, luar biasa. Oke. Nah, Sobat Binkes, sebenarnya kita pengen banget menggali lebih jauh lagi tentang karirnya Bu Eva Nora nih. Tapi hari ini di episode kali ini kita mau membicarakan sesuatu yang lebih berbeda nih. Iya. Kita sudah pakai baju yang bertema-tema agak batik. Iya, katanya kalau bisa desainnya batik, jadi saya ambil yang kekuning-kuningan tapi ada batik-batiknya gitu. Iya. Biar nggak langsung batik semua kan. Iya. Karena hari ini Sobat Binkes kita mau membicarakan tentang Sumpah Pemuda. Nah, pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 yang lalu sudah dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Itu menegaskan cita-cita tentang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Nah, Bu Eva, salah satu isi dari Sumpah Pemuda itu kan bahasa persatuan ya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak bahasa-bahasa kita itu sudah bercampur-campur. Ada yang bercampur bahasa Inggris atau bahasa Jaksel, tahu Ibu bahasa Jakarta Selatan. Ya, nanti ada yang nanya misalnya, kamu nggak apa-apa digituin, nggak apa-apa, gue fine. Iya. Gue fine itu maksudnya gimana gitu? Saya baik-baik aja gitu ya. Saya baik-baik aja. Tapi campur gue fine. Iya. Wah, itu amazing. Amazing itu kan bukan bukan Indonesia. Dan juga anak-anak itu kalau sekarang kita lihat banyak yang udah nggak fasih bahasa Indonesia karena mereka mungkin di sekolahnya diajarkan bahasa Inggris, nontonnya juga mungkin bahasa Inggris. Apakah menurut Ibu itu salah satu tanda-tanda bahwa kecintaan kita pada bahasa Indonesia itu sudah berkurang gitu? Sekarang ini kan makin ke depan tentu makin harus ada perubahan. 94 tahun sudah Sumpah Pemuda ya. Ketika 28 nanti 94 tahun. Tetapi memang banyak seperti yang Mbak Stefani sampaikan tadi. Ada percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kemudian ada juga di satu rumah tangga saya melihat ada bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, ada juga ada yang memang sekarang mempelajari ada les dalam bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, banyak bahasa. Tapi yang pada pokoknya bahwa seluruh khusus untuk pemuda tidak boleh melupakan bahasa sehari-hari kita itu bahasa Indonesia. Itulah salah satu 3 dari Ikrar Pemuda ketika 94 tahun yang lalu. Bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Tapi meski demikian, kita bukan berarti tidak menerima adanya bahasa asing ke dalam bahasa atau ke dalam negara Indonesia. Nah, karena kita juga sudah harus kadang-kadang ada pertukaran pelajar, ya. Kemudian ada yang mohon maaf, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang kepengen anaknya juga sekolah di luar negeri. Ada yang memang bekerja di luar negeri dan itu juga membutuhkan kemampuan untuk berbahasa asing. Tapi namun demikian,
bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita sehari-hari. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 juga dinyatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Nah, jadi sah-sah saja kalau banyak pemuda kita saat ini, jangankan pemuda, itu di kompleks saya tinggal, itu anak kelas 2 SD, kelas 3 SD, sehari-hari sama mereka itu sudah berbahasa Inggris. Waduh. Ya, jadi Kelas 2 ya? kelas 2 SD, kelas 3 SD, karena sekarang kan banyak juga yang sekolah-sekolah yang menonjolkan ada bahasa Inggrisnya. Dan itu jangan sampai orang tua membiarkan anaknya lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Nah, saya sih anak saya juga seperti itu. Tapi jangan sampai dia dengan kita juga ikut berbahasa, bukan berbahasa Indonesia. Nah, tapi yang demikian ada bahasa asing, ada bahasa daerah. Karena kita cukup beragam bahasa daerah kita kan, itu juga bahasa daerah itu juga tidak bisa kita tinggalkan. Nah, gitu. Jadi saya menanggapi positif kalau ada pemuda Indonesia yang kemudian dia pintar berbahasa asing, dengan catatan tidak boleh meninggalkan bahasa sehari-harinya itu bahasa Indonesia. Nah, kalau ada penggabungan yang seperti amazing, kemudian aku gue fun aja gitu. Tapi bagi saya itulah percampuran, itu mungkin bahasa gaul, bahasa keakraban di antara. Saya lebih memandang kepada bahasa sehari-hari, keakraban di antara mereka. Dan mudah-mudahan itu tidak terbawa ke dalam rumah. Dan sampai dia kepada orang tuanya berbahasa gue fine mah gitu. itu sih nggak terlalu baik buat seorang anak yang ketika kepada orang tuanya dia mengatakan gue fine. Itu aja barangkali Mbak Sven. Luar biasa. Intinya kita tidak boleh melupakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita gitu. Iya. Karena itu ikrar pemuda, ya, yang tidak boleh kita lupakan. Sudah 94 tahun dan sekarang saya alhamdulillah pemuda kita juga lancar, setiap tahun diperingati. Tapi mereka juga menguasai beberapa asing, tetapi tidak meninggalkan bahasa Indonesia. Kemudian nih, bukan anak-anak muda zaman sekarang itu banyak terpapar dengan gadget ya. Ini kayaknya kalau anak muda satu hari nggak dikasih pegang ini ya Bu ya, atau wifi-nya mati gitu, kayaknya mereka stres. Dan dari sosial media yang ada di gadgetnya mereka ini, mereka kan pasti banyak terpapar dengan budaya-budaya luar gitu ya Bu. Apakah itu bagus atau itu menjadi suatu tren atau ancaman untuk budaya kita gitu? Tergantung bagaimana pemuda menyikapinya. Bukan hanya anak muda yang memegang gadget ini. Orang tua juga sekarang sudah latah ikut memegang. Bahkan ada pamio di anak-anak, saya ingin menjadi handphone supaya saya dipegang dan diperhatikan oleh mama terus. Nah, anak kecil sudah bisa memegang. Ini pengaruh gadget memang luar biasa. Jadi kalau ada orang tua yang tidak peduli, bahkan itu ada kejadian orang tuanya main handphone, anaknya di belakang di jalan, tapi bukan di Indonesia, kemudian anaknya ketabrak. Karena orang tuanya asik main. Karena nggak ngeliatin anaknya lagi, karena di jalan itu begini. Nah, ini luar biasa pengaruhnya. Nah, jadi untuk semua, tapi khusus pemuda, jadikan gadget ini sebagai sesuatu yang memicu untuk lebih berkembang maju. Nah, kata orang dengan ini saja kita bisa mengetahui isi dunia. Ya. Bahkan kata orang kalau mau kita ke luar negeri hanya punya dua, kita nggak pandai berbahasa asing tapi punya uang, ada ini kita bisa. Tidak perlu pakai travel, cukup dengan backpack saja, backpacking, kita bisa kemana-mana pakai ini. Sehingga ada duit, ada ini satu di tangan, kita bisa menjelajahi dunia. Nah, kita kalau di rumah juga dengan ini kita bisa. Sekarang dulu saya langganan setiap ada peraturan perundang-undangan, sehingga memang di kantor saya pun banyak koleksi buku-buku. Tapi sejak ada gadget ini, saya nggak perlu lagi membaca buku itu. Ketika ada sesuatu seperti bahasa ulang ini, judulnya adalah Sumpah Pemuda, saya hanya klik Sumpah Pemuda nanti keluar. Saya tentu perlu referensi, ya, kita keluar. Jadi apa artinya? Bahwa ini, jadikan ini suatu motivasi untuk kemajuan.
jangan jadikan ini motivasi untuk hal-hal yang negatif. Begitu juga pemuda-pemuda, untuk segala sesuatu ini jadikan suatu yang motivasi untuk lebih maju. Tapi jangan, mohon maaf nih, yang negatif-negatif, menonton film-film yang bukan-bukan, menonton film-film kekerasan, yang sehingga pemuda dengan ada ini dia menjadi karakternya lebih ke negatif ketimbang yang ke positif. Jadi banyak semua apa aja yang kita inginkan, begitu ditanya Mbak Google, ini mesti dijawab kan? Nah, gampang sekarang gitu. Semua ada di sini. Secara teori kita mampu, tapi secara praktik tentu berbeda. Nah, saya juga berharap kepada seluruh pemuda Indonesia, khusus pemuda Riau, ini jadikan ini semangat pemicu untuk menambah pengetahuan, menjadikan ini suatu ketika kita bersaing dengan yang lain, kita juga punya kemampuan. Kan banyak juga orang yang ahli di teknologi, kemudian dia menjadi maju. Iya. Nah, tapi jangan jadikan ini untuk hal-hal yang negatif, kemudian ada tiruan-tiruan negatif yang dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang saya tidak suka. Mungkin sebenarnya semuanya itu ada sisi positif dan sisi negatif. Pasti. Ya? Tergantung kita memanfaatkan yang mana, seperti itu. Ya? Iya, khusus kepada orang tua, yang terutama mungkin kalau dia sudah kuliah, sudah bisa dianggap dewasa, karena 19 tahun ke atas itu sudah dewasa. Tapi ketika ada anak-anak yang masih kelas 2 SMA, 1 sampai kelas 3 SMA begitu, semoga orang tuanya selalu memeriksa handphonenya. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang apakah itu di WhatsApp-nya yang berbicara antara mereka dengan berbahasa yang jorok, ada film-film yang ditonton yang belum cukup umur dia harus tonton. Nah, saya berharap, saya sampaikan dengan teman-teman saya, ketika kita malam, ketika anak kita tidur, ambil handphonenya, cek apa yang terjadi di dalam itu. Apa gunanya? Ini pemuda, dia adalah harapan negara, masa depan orang tuanya juga. Benar. Masa depan orang tua dan juga masa depan negaranya. Nah, oleh karena itu penjagaan dini ada pada orang tua. Jangan dibiarkan dikasih handphone, kemudian diloskan, dia bisa melakukan apa saja dengan gadgetnya. Itu berbahaya. Iya, nah itu juga yang mau saya tanyakan nih sebenarnya di pertanyaan selanjutnya. Kita kan sebagai ibu kan juga seorang pengajar ya, juga seorang orang tua, kan. Bagaimana kita harus membimbing anak kita atau mahasiswa-mahasiswa, murid-murid kita itu agar mereka bisa memanfaatkan ini dengan baik. Karena kalau kita lihat sekarang kan bahkan anak kecil ya Bu, kalau tontonan TikTok itu kan nggak tersaring ya. Betul, YouTube. Ya. Kalau itu mungkin masih bisa disaring, tapi kalau TikTok sepertinya banyak sekali tontonan-tontonan yang mungkin belum pada umurnya gitu. Gimana cara kita bisa membimbing mereka agar mereka itu nggak mendapatkan edukasi yang salah gitu? Iya, pertama sekarang dari SMP sampai SMA, kebetulan saya juga salah satu komite. Saya komite di anggota pengurus komite di SMA. Saya juga melihat, saya sampaikan anak-anak boleh membawa handphone, tetapi tidak handphone untuk ada gambarnya. Jadi tujuannya hanya mungkin ketika orang tua jemput, nah kemudian dia ditelepon dan nasihat itu aja. Jangan sampai di sekolah anak-anak juga menonton sesuatu gitu, sehingga boleh membawa handphone dengan tujuan itu untuk kepentingan menelpon orang tuanya. Satu, SMP juga begitu kalau saya lihat. Nah, bagaimana kalau memang ada? Ternyata juga ada beberapa sekolah. Kalau kuliah sudah sekolah. Kalau kuliah juga ini mereka menjadikan untuk ilmu pengetahuan kalau saya lihat. Nah, tapi kalau jenjang SMA, karena juga termasuk pemuda situ, dia ada yang foto-foto, kemudian ada terjadi di beberapa sekolah yang dia mengaplikasikan dirinya, menganggap dirinya mampu, dirinya kuat, dirinya hebat, kemudian tawuran karena ada di sini. Nah, ada di TikTok orang tawuran segala macam itu di kemudian sekarang ini saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh berteriak, kita tidak boleh sombong, karena ketika kita sesuatu kita mulai emosi, ternyata di belakang kita ada yang memvideokan. Nah, ada viral, dan sekarang kalau viral itu sangat bahaya. Artinya begini, tuh di rumah adalah menjadi kewajiban orang tua untuk melihat anaknya, khusus anaknya yang memang dalam kondisi masa transisi itu antara anak-anak menjadi remaja.
ya. Itu orang tua seperti saya sampaikan tadi, boleh dia diberikan gadget ini, tetapi dengan catatan tidak boleh, harus ada pemakaiannya yang dibatasi. Nah, kemarin saya juga ikut seminar mata dari dokter mata. Katanya kalau 20 menit main stop, 20 main stop gitu, karena itu berpengaruh terhadap kesehatan mata. Nah, jadi jangan sampai dia lebih asik ke handphone ketimbang dengan berbicara kepada orang lain. Nah itu, jadi kalau dari rumah adalah kewajiban orang tua, ibu, bapak, ada kakaknya yang mengawasi pemuda-pemuda kita, khususnya di sekolah maupun di tingkat mahasiswa, ini juga diawasi. Nah, saya bilang bagaimana diawasi? Salah satunya kita bisa melihat dari sikap seseorang. Dia memang bersikap baik, pemudanya bersikap santun, sopan, kemudian dia juga mempunyai edukasi yang bagus. Itu pastilah tontonan yang di sini, atau dia pegang itu adalah hal yang positif. Tapi juga kita bisa melihat karakter seseorang, karena pemuda sekarang mohon maaf nih, ada yang tawuran, ada yang membunuh, ada yang terlibat pencabulan, segala macam itu adalah di handphone ini, semuanya ada situ. Nah, wajib juga bagi dosen, termasuk saya, mengingatkan mahasiswa supaya jangan terpengaruh kepada hal-hal yang negatif yang ada di sini. Itu, jadi ada dua. Ketika dia di rumah menjadi kewajiban orang tua. Ketika dia sudah berada di luar rumah, apakah itu siswa maupun mahasiswa, wajib juga gurunya. Makanya ada guru BP, ada guru itu kan. Apa ini akan melihat ketika anaknya sudah mulai di luar hari-hari yang dia lakukan, dia wajib menegur, ada apa? Bahkan saya bilang, minta aja handphone, coba di situ pasti ada sesuatu. Begitu. Jadi itulah barangkali bagaimana kita menyikapi, baik saya sebagai orang tua, baik sebagai si pendidik. Nah, saya harus mengingatkan dan melihat ketika ada mahasiswa saya yang berperilaku tidak seperti biasa. Oke, luar biasa. Nah, Bu Eva, ini kan kalau kita lihat ya, di negara kita itu kan tidak sedikit terjadi konflik-konflik, baik itu antar suku, antar agama, ras, ataupun hanya karena perbedaan pendapat, ya. Dan yang paling baru-baru ini, yang paling riuh itu kita lihat ada terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, ya, belasungkawa kita ucapkan untuk keluarga korban. Nah itu kan kita sama-sama nonton ya, sama-sama nonton, itu semuanya satu bangsa, satu bahasa. Kenapa kok bisa terjadi konflik seperti itu gitu? Apa sih yang kurang dari kita? Apa sih yang harus kita tingkatkan agar konflik-konflik seperti ini bisa kita hindari atau bisa kita kurangi gitu? Oke. Itu ada beberapa case ya, dan itu mudah-mudahan tidak selalu terjadi. Tapi pasti ada, ya. Karena di dalam setiap kegiatan itu pasti ada resiko. Kita tahu di Republik yang kita cintai ini, kalau nonton bola itu paling banyak peminatnya. Mulai dari anak-anak, ya, remaja, orang tua, semua minat dengan bola tuh. Iya. Ya, jadi memang ketika itu terjadi, saya juga ikut berlangsungkawa karena 136 kalau saya sudah nggak salah korban yang ditimbulkan dalam kerusuhan itu. Tadinya saya tidak melihat itu sebagai sebuah kerusuhan, tetapi bahwa, nah itu salah satu sebenarnya nilai positif dari Sumpah Pemuda itu adalah persatuan sebenarnya. Nilai positif yang kita ambil adalah persatuan, ada patriotisme, ada semangat gotong royong. Nah, ini semua semestinya dilakukan dalam hal-hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Jadi ada kubu Aremania gitu ya, ada itu. Artinya mereka ada ngefan terhadap sesuatu klub begitu, sepak bola. Kemudian ketika terjadi sesuatu kepadanya itu yang kemudian mereka mereka agung-agungkan gitu. Lah. Ada kekalahan, ada kekecewaan di situ, kemudian diaplikasikan dengan hal-hal yang itu saya bilang
Saking semangatnya ada hal negatif, ada hal positif. Tetapi yang dilakukan pada saat itu ketika kita kan hanya bisa melihat dari apa yang ditayangkan di televisi saat ini. Nah, saya juga mengikuti kegiatan itu selalu di khusus di TV, selalu berulang-ulang kali ditayangkan, sehingga bagi kita, saya memahami ketika itu kalah ada secara spontanitas yang itu tadi saya bilang, mereka merasa ini adalah idamannya, ngefans berat, dia turun ke lapangan. Nah, sebenarnya menunjukkan kekecewaannya, tapi dalam hal yang negatif. Nah, ketika itu satu, lantas yang lain itu juga merasa, ini saya bilang, kalau Sumpah Pemuda itu secara tempo spontanitas, mereka juga turun. Oh, turun gitu. Apakah itu menyemangati pemain, ataukah juga merasa kecewa? Itu kan tergantung kepada dirinya. Tetapi bahwa yang saya lihat, mereka kecewa, tetapi harus menyemangati pemain-pemainnya itu. Nah, ketika mereka turun ke gelanggang yang sebenarnya tidak boleh lakukan. Nah, tapi ini kan mereka tidak bisa mengerem rasa persaudaraannya. Ini saya bilang, Sumpah Pemuda juga termasuk persaudaraannya salah satu di dalamnya. Dia dalam begitu sudah rusuh, kemudian ini aparat keamanannya katanya melepaskan gas air mata. Nah, sehingga dengan begitu rusuhnya itu, kalau saya lihat juga, karena sekarang juga masih bertikai apakah itu disebabkan oleh gas air mata atau karena himpit-himpitan itu. Nah, itu kan karena pintu dibuka tetapi kecil sehingga berdesak-desakan. Tapi yang pasti semangat solidaritasnya. Nah, itu saya bilang. Jadi kan Sumpah Pemuda apa salah satunya solidaritas juga. Ada semangat gotong royong di situ, ada semangat kebersamaan. Ketika ada kekalahan mereka juga merasa kalah, ada kekecewaan mereka juga merasa kecewa. Dilimpahkan kemudian di situ sehingga itulah timbulnya kematian. Jadi semestinya itu tidak terjadi kalau memang kekalahan itu disambut dengan sukacita, tetapi kemudian tidak mengaplikasikannya dengan terjun ke lapangan pada situ. Jadi nggak bisa kita sampaikan ini salah, ini benar, tidak, karena itu juga dalam masa penyidikan sekarang. Tapi yang pasti ketika gas air mata itu dikeluarkan, yang ternyata FIFA tidak boleh, tidak ada aturan soal air mata itu, itulah yang menyebabkan orang panik. Matinya saya tidak tahu, apakah itu karena injak, karena sesak napas, karena apapun, karena berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, kemudian mereka mati. Takdir mati, tapi penyebabnya itulah menjadi penyebabnya. Apa yang saya tangkap dari situ? Semangat. Nah, karena yang rata-rata penggemar bola ini adalah pemuda. Iya. Nah, walaupun ada bapak-bapak yang bawa anaknya umur 3-4 tahun, kemudian anak juga ikut meninggal. Istrinya lepas, dan nontonin bersama gitu. Tapi yang lebih banyak yang mania bola itu adalah para pemuda. Nah, pemuda yang ketika mereka secara spontanitas melampiaskan rasa suka atau rasa kecewanya. Nah, apa yang terjadi saat itu? Mereka melampiaskan secara spontanitas rasa suka citanya, rasa kekecewaannya terhadap grup yang dia kagumi, kemudian kalah, dia lampiaskan seperti itu. Jadi lagi-lagi ada di Sumpah Pemuda itu semangat patriotisme, gotong royong, persatuan, semuanya ini ada, tetapi tidak boleh disikapi secara negatif. Itu yang saya tangkap. Jadi sebenarnya itu solidaritas itu bagus, tapi harus kita sikapi, kita ekspresikan dengan hal yang positif. Benar. Jangan begitu satu terjun ke lapangan, kemudian lain juga terjun, kemudian juga mungkin melakukan sesuatu karena kita bukanlah saksi fakta yang berada di situ, melakukan sesuatu karena paniknya aparat, kemudian melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan. Ramai secara spontanitas, secara itu saya tadi bilang itu rasa persatuan mereka, rasa kekompakan mereka, rasa semangat mereka yang mereka lakukan, tapi diaplikasikan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak boleh itu dilakukan. Iya, benar juga. Gini Bu Eva, kan anak-anak muda, pemuda-pemudi ini semuanya kan cikal bakal dari masa depan negara kita gitu. Benar. Ya. Kalau menurut Bu Eva sendiri, apakah sampai saat ini generasi muda kita ini sudah banyak berkontribusi dengan baik ke negara kita?
Saya tidak punya data dan tidak melakukan survei untuk itu. Tapi secara global, secara yang terjadi di masyarakat, secara tontonan yang kita terima, itu ada hal yang positif, ada yang negatif. Contoh kalau yang positif, mereka berdemonstrasi kalau memang ternyata di depan mereka ada melihat sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk negara, kemudian mereka lakukan demonstrasi secara bersama-sama dan itu terjadi. Misal kalau mereka mengatakan seseorang A selaku pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan hal-hal pidana lainnya yaitu bertentangan dengan hukum, kemudian dia dianggap dalam tanda kutip kebal dengan hukum, kemudian rame-rame pemuda ini khusus mahasiswa, apakah itu namanya BEM ataukah namanya itu LSM segala macam yang isinya para pemuda, kalau tidak dengan seperti itu maka ini tidak akan bisa diangkat, sehingga mereka beramai-ramai melakukan demonstrasi supaya pejabat si A dilengsarkan karena memang secara kasat mata, secara gamblang pejabat A ini sudah melakukan tindak pidana yang di luar aturan. Nah, dengan begitu sebenarnya bagus di satu sisi. Tapi jangan sampai demokrasi itu dinilai kebablasan, menghalalkan segala cara, apalagi dalam tanda kutip pemuda, mahasiswa selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadi sesuatu dengan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, dengan sesuatu bayaran. Itu yang negatifnya ya. Tapi selagi dia memperjuangkan untuk keutuhan negerinya, untuk kebersihan aparat pemerintahan, untuk majunya sebuah negara, lebih kecil lagi majunya sebuah kota mereka bersih dari korupsi, tidak ada hal-hal yang negatif, itu harus mereka lakukan untuk menghambat itu supaya jangan terjadi lebih. Jangan sampai mereka dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk melakukan hal itu. Nah, kalau murni pergerakan rasa mereka, solidaritas, rasa patriotismenya, rasa tanggung jawab dia terhadap negara, bahwa negara ini tidak boleh kolaps, bahwa negara ini tidak boleh rusak, bahwa negara ini tidak boleh hancur, itu boleh mereka lakukan. Nah, jangan sampai dimanfaatkan, itu pesan saya. Baik, nah berarti dengan menyampaikan suara itu sebenarnya sudah bagian untuk kontribusi mereka terhadap negara ya, iya. Bu ya. Kalau hal-hal lain kira-kira apa yang bisa mereka lakukan sebagai salah satu bentuk kontribusi mereka ke negara? Iya, barangkali yang salah satu mereka kan, pertama saya berharap pemuda ini secara intelektual dia punya kemampuan untuk berkontribusi terhadap negara. Dia memiliki jiwa patriotisme untuk membela negara. Kemudian di dalam pendidikannya dia punya kemampuan untuk bersaing dengan orang-orang atau pemuda dari negara-negara lain. Nah, apa yang dia bisa berikan? Salah satu contohnya ada pertukaran pelajar. Nah, kalau pemuda itu kemudian dia mampu sampai ke jenjang ada pertukaran pelajar antar negara, kemudian dia pulang, dia kemudian mengaplikasikan ilmu yang dia dapat di negara itu sudah salah satunya kontribusi terhadap negara. Apalagi banyak yang dia bisa lakukan dengan kemampuan dia, dengan teknologi yang dia miliki, dia kontribusikan dengan sesuatu yang dia dapat secara teknologi, membuat sesuatu, menemukan sesuatu yang kemudian dia serahkan kepada negara, itu juga merupakan kontribusi. Apalagi dia mesti pintar, dia mesti bukan cuma di dalam pendidikan, ada di dunia olahraga. Dia membawa harum nama bangsa Indonesia, apakah itu dalam bola kaki, apapun nama olahraganya, atau dalam sisi agama dia bisa menjadi seorang secara agama dia bisa maju ke situ, kemudian dia bisa jadi qori atau qoriah terbaik, atau dia bisa menjadi yang apapun namanya yang bisa memajukan nama Indonesia. Ini yang juga mesti kejar. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk meletakkan bangsa Indonesia ini di tengah negara-negara lain, bahwa bangsa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang terpandang di mata asing. Wow, luar biasa ya Bu Eva. Kalau dari pengalaman Bu Eva sendiri nih, kira-kira apa yang pernah Ibu lakukan yang bisa mewujudkan konsep dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Ya, saya sampaikan bahwa
dari kuliah saya sudah aktivis. Nah, dalam beberapa hal saya ingat dulu saya suka melaksanakan seminar-seminar. Kemudian hasil seminar itu kadang-kadang kita sampaikan ke fakultas supaya kemudian ini dilaksanakan. Nah, itu hal-hal itu yang kita ambil positif kemudian kita serahkan. Sampai sekarang pun saya suka kalau kemudian adik-adik junior saya melakukan sesuatu kegiatan, karena saya bukan pemuda lagi, tapi saya mensupport, apakah itu dengan semangat, apakah itu dengan finansial yang sedikit saya berikan, kemudian saya support, tetapi dengan catatan mereka melakukan itu demi nama kota, nama provinsi, bahkan lebih besar nama negara. Saat saya sudah tidak lagi menjadi pemuda, maka saya harus mensupport para pemuda sepanjang mereka melakukan hal yang positif. Karena karena kan kita ada juga ikatan alumni. Jadi kalau ikatan alumni, dia itu selalu mencari, oh ini alumni kita loh. Oh ini kakak ini dia pernah aktif sebagai mahasiswa dulu. Waktu dulu kan belum BEM namanya dulu, kalau saya nggak salah Senat. Senat mahasiswa waktu di zaman saya dulu. Nah itu kontribusi kita selalu kita, apakah itu untuk seminar atau anjang sana atau donor darah, apapun namanya yang memang ini kepada positif. Nah sekarang ketika sudah saya jadi orang tua, tidak muda lagi, saya harus mensupport. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang datang, ada junior yang datang, apa itu kegiatannya? Kalau memang itu saya pandang sebagai hal yang positif, saya support dengan pikiran, support dengan kalau memang mereka minta lebih dengan ada finansial, ada lebih saya pasti akan berikan. Mungkin itu yang bisa saya berikan kontribusi saat ini. Luar biasa Bu Eva. Oke, ini kita terakhir ya Bu Eva ya. Kita mau merangkum semuanya. Kira-kira adakah tips dari Bu Eva untuk anak-anak muda, untuk Sobat Pinkes kita nih yang masih generasi muda, bagaimana mereka bisa mewujudkan konsep Sumpah Pemuda itu di sehari-hari sehingga mereka ini bisa menjadi sumber daya manusia yang bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Khusus Sobat Pinkes, terumum untuk masyarakat pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang sebentar lagi kita merayakan Sumpah Pemuda yang ke 94 tahun. Mari kita contoh pemuda-pemudi ketika 94 tahun yang lalu di Batavia, mereka mengikrarkan 3 dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bagaimana caranya rekan sobat-sobat Pinkes ini, para pemuda-pemudi berkontribusilah terhadap, pertama dari ruang lingkup yang kecil. Dalam keluarga kita harus menjadi yang terbaik, memberikan contoh yang baik. Kalau itu abang, itu kakak, memberikan contoh yang terbaik kepada adik-adiknya. Kalau dia juga memberikan tanggung jawab kepada orang tuanya. Kemudian dalam lingkup mahasiswa, pemuda-pemudi mesti juga berkontribusi terhadap kampus. Salah satunya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dalam kampus. Jangan menjadi seorang pemuda yang, mohon maaf, dalam tanda kutip tidak ada gunanya. Jangan hanya meluluskan keinginan orang tua, harus jadi mahasiswa. Meluluskan keinginan agar dia dipandang sebagai mahasiswa, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia harus bisa mencontohkan dirinya sebagai seorang pemuda yang baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik di kampus. Sehingga dengan dia baik, dia memberikan contoh yang baik, dia bisa memberikan kontribusi yang baik buat kampus, sehingga kampusnya juga menjadi yang baik karena ulah dari pemuda ini. Nah, ketika dia sudah melewati kampus, sebelum dia menikah, dia masih pemuda, karena sepemuda itu sampai 35 atau 35 tahun kalau saya nggak salah pemuda. Dia juga melakukan hal-hal yang berkontribusi buat negara ini. Jadi dari uang kecil, kemudian menjadi kampusnya, kemudian untuk negaranya itu. Apa yang dia lakukan? Boleh dia harus seorang yang punya pengetahuan luas, dia punya kemampuan untuk mengetahui secara teknologi, dia juga mempunyai kemampuan untuk memiliki beberapa bahasa asing yang kemudian tidak meninggalkan bahasa asli, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian dia juga bisa menjadi seseorang yang kemudian oleh kampus, oleh rumah tangga, oleh negara adalah orang yang kemudian menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Itu jadi apa yang dilakukan? Bertindaklah sebagai seorang pemuda yang memiliki
sikap patriotisme, memiliki tanggung jawab, solidaritas, kemudian dia tidak boleh membedakan suku, ras, agama, karena pada dasar bahasa Indonesia kita ini kalau tidak beraneka ragam maka kita tidak kaya. Kayanya Indonesia ini kan apa? Ada suku daerah bermacam, ada bahasa daerah bermacam, sehingga dia menjadi kaya. Itu harus kita pelihara sebagai pemuda. Kenapa pemuda? Karena tolak ukur bangsa itu ada pada pundak pemuda-pemuda ini yang kemudian akan menjadi kebanggaan, menjadi aset bangsa Indonesia. Oke, luar biasa Bu Eva, saya auto ngefans gitu ya sama Ibu. Oke, baik Sobat Pinkes, tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Kita mau terima kasih kepada Bu Eva yang sudah meluangkan waktunya pada episode kali ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga sobat-sobat Pinkes yang nanti akan menonton. Saya siap kalau ada teman-teman sobat-sobat pemuda yang ingin berkonsultasi kepada saya. Luar biasa, terima silakan. Kasih. Langsung calling-calling gitu ya. Ya, langsung calling-calling. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.